Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan lanjutkan belajar tentang metode numerik dari buku Numerical Methods for Engineers, karangan Stephen Sapra dan Raymond Canal. Kita akan lanjutkan pembahasannya ke part 2, setelah sebelumnya kita sudah membahas part 1 ya. Nah, di part 2 ini kita akan awali dari pembahasan tentang akar-akar persamaan atau roots of equation ya. Nah, mungkin kita familiar dengan rumus ini. Persamaan PT21 X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana ini merupakan rumus untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat yang bentuknya Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Dan nilai X yang dihasilkan itu disebut dengan roots atau akar-akar yang merepresentasikan nilai X yang membuat nilai Fx-nya itu sama dengan 0. Dan si akar-akar ini bisa juga disebut dengan the zeros of equation. Ya. Jadi si pembuat 0 dari persamaan. Nah, meskipun terlihat mudah ya untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini, akan tetapi ada banyak fungsi yang lain yang itu sulit untuk dicari akar-akarnya seperti ya tidak seperti ini gitu ya. Kalau ini kan gampang ya. Nah, sehingga di sini dibutuhkan metode numerik yang nanti akan kita coba bahas di beberapa section ke depan. Nah, dan di sini kita awali dari bagaimana mencari akar-akar persamaan dengan menggunakan metode non-komputer ya, tanpa bantuan komputer. Nah, sebelum kemajuan komputer ya, itu ada beberapa cara untuk mencari akar-akar, baik itu persamaan aljabar maupun transendental ya. Transendental itu persamaan seperti apa? Eksponensial, kemudian trigonometri gitu ya. Logaritma dan seterusnya. Nah, untuk beberapa kasus, akar-akar ini memang bisa dicari dengan metode langsung, direct methods. Contohnya yang persamaan kuadrat tadi, itu kita bisa dapatkan dengan rumus tersebut. Akan tetapi ada banyak fungsi yang itu sulit untuk dicari akar-akarnya. Nah, misalkan di sini kita punya fungsi eksponensial fx sama dengan e pangkat min x dikurangi x. Ini fungsi ini nggak bisa diselesaikan secara analitik, ya. Sehingga satu-satunya cara itu adalah dengan menggunakan metode aproksimasi, ya, atau metode numerik. Nah, sebelum ke metode numerik, ada sebenarnya salah satu cara ya untuk mengaproksimasi dari solusi fungsi-fungsi yang seperti ini yang sulit untuk didapat secara analitik. Dengan cara apa? Dengan cara to plot the function. Jadi dengan cara menggambar grafiknya dan menentukan where it crosses the x-axis dan menentukan di mana fungsi tersebut crosses the x-axis, menyilang atau berpotongan dengan sumbu x gitu ya. Dan nanti juga kita akan membahas tentang graphical techniques ini. Ya tentu menggambarnya kita bisa menggunakan bantuan komputer juga ya. Atau bisa juga dengan manual dengan men-trace beberapa titik, kemudian kita gambarkan titik-titik tersebut, kemudian kita tarik garisnya dan kita bisa estimasi di mana fungsi tersebut memotong sumbu x gitu ya. Nah, although graphical methods are useful, meskipun metode grafik ini mungkin berguna untuk mendapatkan rough estimates of roots, jadi gambaran kasar dari akar-akar, they are limited. Mereka itu punya keterbatasan. Jadi metode grafik ini punya keterbatasan because of their lack of precision, karena kurangnya presisi ya. Jadi kita cuman bisa memperkirakan gitu. An alternative approach
pendekatan yang lain itu adalah to use trial and error. Nah, dengan menggunakan trial and error. Jadi coba-coba. Nah, trial and error itu gimana? Guessing a value of x and evaluating whether fx is zero. Jadi kita menebak nilai x, kemudian menghitung berapa nilai fx-nya. Apakah fx-nya sama dengan 0 atau tidak? Apakah mendekati 0 atau tidak? Nah, kalau mendekati 0, ya udah kita coba deketin lagi dengan nilai x yang lain gitu. Supaya itu bisa dekat dengan 0 gitu ya. Nah, tentu dengan metode trial and error ini, dengan coba-coba ini, ya bisa saja dilakukan, tapi tentu ini membutuhkan tebakan yang cukup banyak dan juga perhitungan yang kalau fungsinya rumit ya tentu akan harus menghitung ulang lagi gitu ya. Dan ini ya diulang-ulang sampai kita menemukan fx-nya mendekati 0. Nah, such haphazard method, jadi metode haphazard itu dianggap serampangan. Jadi metode serampangan tersebut tentu saja obviously inefficient, tentu saja tidak efisien, and inadequate, dan tidak cukup for the requirements of engineering practice, untuk dipraktekkan dalam dunia real ya, khususnya di masalah engineering. Gitu. Nah, the technique described in part 2 represent alternative. Nah, nanti akan ada metode-metode yang dibahas di part 2 ini yang bisa menjadi alternatif dan juga merupakan aproksimasi dari pencarian akar-akar yang sebenarnya. Nanti kita akan bahas Nah, kita akan coba lanjutkan ke section yang kedua. Di sini ada roots of equations and engineering practice ya. Jadi akar-akar persamaan dan juga masalah engineering ya, atau praktik di dunia real. Nah, meskipun akar-akar dari persamaan ini muncul di berbagai masalah, sebenarnya di berbagai konteks, akan tetapi ya roots of equation, akar-akar persamaan ini juga biasanya muncul di masalah engineering. Jadi sebenarnya nggak hanya di masalah engineering ya, tapi juga di masalah lain juga ada. Nah, tabel PT 2.1 di sini ada mendaftar beberapa prinsip-prinsip dasar yang biasanya digunakan dalam masalah engineering ya. Coba kita lihat dulu tabel 2.1. Nah, di sini fundamental principle used in engineering design problem. Di dalam masalah engineering biasanya di sini kita berhubungan sama heat balance gitu ya. Nanti variabel tak bebasnya apa, variabel bebasnya apa, kemudian parameternya apa gitu ya. Mass balance. Nah, ini kan tiada lain hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas, dan parameter ini kan bisa merupakan bisa ditulis dalam model matematik ya, atau ekspresi matematik, dan di mana model tersebut solusinya itu adalah mencari akar-akar dari persamaan. Nah, kita coba berikan contoh. Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di bab 1 ya. Di mana model ini V sama dengan GM per C kali 1 min E pangkat min C per M kali T. Ini diturunkan dari hukum Newton yang kedua untuk memprediksi atau untuk memodelkan kecepatan dari penerjun payung pada waktu T tertentu ya, di mana V ini adalah variabel tak bebasnya, kemudian waktu ini variabel bebas, kemudian gravitational constant G ini sebagai fungsi gayanya, dan C merupakan drag coefficient ya, atau koefisien hambat, dan M adalah massa ya, parameternya. Parameter massa dari si penerjun payung. Nah, jika parameter-parameter tersebut diketahui, maka persamaan PT 2.3 ini bisa digunakan untuk memprediksi the parachutist velocity, kecepatan dari si penerjun payung sebagai fungsi terhadap waktu. Ya.
Nah, perhitungannya bisa diselesaikan, bisa dilakukan secara langsung. Kenapa? Karena CV-nya ini sudah dituliskan secara eksplisit sebagai fungsi terhadap waktu ya. Eksplisit itu maksudnya CV ini is isolated on one side of the equal sign. Jadi sudah diisolasi atau sudah dipisahkan di satu sisi dan itu dipisahkan dengan tanda sama dengan. Jadi V sama dengan bla bla bla. Jadi kalau parameter yang lainnya diketahui dan gayanya juga sudah diketahui, maka kita bisa memprediksi berapa kecepatan dari si penerjun payung pada saat T tertentu gitu ya, sebagai fungsi terhadap waktu. Nah, akan tetapi misalkan ya kita ingin untuk menentukan berapa koefisien hambatan udaranya ya dari si penerjun payung tersebut yang mempunyai massa tertentu, kemudian kecepatannya juga diketahui in a set time period dalam waktu tertentu. Nah, gimana caranya? Berarti kita kan harus mengubah model tersebut menjadi fungsi C gitu ya. Menjadi fungsi C. C-nya harus dieksplisitkan ya. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah ya. Atau bahkan di sini tidak bisa katanya. Jadi kita tidak bisa mengubah model ini supaya si C-nya ini dipisahkan di satu sisi secara eksplisit. Nanti silahkan coba aja katanya. Silahkan coba aja gimana caranya supaya si C-nya ini eksplisit. Nah, jadi untuk masalah yang seperti ini, si C-nya kita lanjutkan. It cannot be solved explicitly for the drag coefficient. Jadi nggak bisa diselesaikan secara eksplisit untuk masalah pencarian koefisien hambat. Try it, coba aja. There is no way, tidak ada cara untuk menyusun ulang si persamaan tersebut sedemikian sehingga si C-nya itu dipisahkan di salah satu sisi dengan tanda sama dengan. Nah, sehingga kasus penentuan C yang seperti ini itu disebut dengan implicit ya. Jadi masalah yang implisit. To this represent a real dilemma dan ini merupakan dilema yang nyata ya, artinya terjadi di dunia real. Because many engineering design problems, karena banyak masalah desain engineering atau teknik involve melibatkan specifying the properties, jadi penentuan dari sifat-sifat dari suatu sistem ya, atau yang direpresentasikan dengan parameter ya. To ensure, untuk memastikan bahwa si model yang dibangun itu performs in a desired manner, berlaku seperti yang diinginkan gitu ya. Seperti yang ditunjukkan oleh variabel-variabelnya. Nah, sehingga masalah ini membutuhkan the determination of implicit parameters. Jadi penentuan dari parameter yang implisit. Nah, gimana cara menyelesaikannya sekarang? Cara menyelesaikannya itu adalah kita memindahkan V-nya, pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi ini minus V sama dengan 0 ya kan. Nah, si 0-nya diganti dengan FC. Gitu ya. Jadi di sini FC sama dengan ini yang tadinya ada di ruas kanan dikurangi yang ada di ruas kiri tadi ya, V. Nah, nilai dari C yang membuat FC sama dengan 0 itu adalah akar-akar dari si persamaan tersebut. Gitu. Nah, ini cara mengubah bagaimana menyelesaikan fungsi yang menulis model secara implisit ya. Dipindah ruaskan. Kemudian ininya buat sama dengan 0 dan 0-nya diubah jadi FC ya. Dan nanti nilai C yang membuat si FC-nya ini sama dengan 0 itulah akar-akarnya.